Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama kami di Gideons dalam renungan dan doa malam harian. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita tidur, kita dapat bersama-sama datang kepada Tuhan, belajar bersama-sama, mengucap syukur bersama-sama, agar iman percaya kita semakin dibangun. Bahkan kita boleh tidur dalam perlindungan Tuhan, dalam lawatan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk segala kasih dan kemurahan yang boleh Kau limpahkan bagi kami. Sungguh kami bangga punya Bapa yang luar biasa, Allah yang hebat seperti Engkau, yang menyatakan kasih kemurahan bagi kami. Sungguh begitu nyata Tuhan pemeliharaanmu bagi kami, dimulai daripada pagi hari, siang, sore, hingga kembali lagi ke malam hari. Sungguh kami merasakan sentuhan tangan kasih Tuhan, dekapan Allah yang begitu lembut, menjagai kami, melawat kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Begitu kami bangga punya Bapa yang luar biasa seperti Engkau. Dan saat ini kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan, bahkan akal budi untuk mengerti apa maksud kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat menikmatinya, dan kami dapat renungkan siang dan malam, menjadi bekal kami, menjadi pedoman kami dalam berjalan di tengah-tengah dunia ini, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadikan kami Tuhan tanah yang subur, bejana yang siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hikmat, kebijaksanaan, akal budi untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya, dan kami menjadi berkat, dan kami menjadi terang dan garam dunia seperti yang Allah mau. Dan senantiasa di sekitar kami, tempat kami bekerja, bermasyarakat, kami dapat membagikan kabar baik ini, Injil, tengah-tengah keluarga kami, Injil di tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini, suka membual, sombong, dan meninggikan diri sendiri. Suka membual, sombong, dan meninggikan diri sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan baca kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saya bacakan kembali. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keberhasilan, kekayaan, jabatan seringkali membuat orang-orang, membuat kita lupa diri, bahkan sombong, Bapak Saudara. Dan Paulus boleh mengatakan bahwa pada hari-hari akhir, sebelum Tuhan kita datang, Yesus datang, dalam 2 Timotius 3 ayat 2b berkata, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perihal kesombongan, Salomo menulis demikian dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan bila saat ini Bapak Ibu Saudara, kita berada di atas, berhati-hati dan waspadalah. Ketika karir kita sekarang lagi melejit, naik, kita hati-hati, kita waspada. Ketika bisnis kita berhasil, ketika hasil panen kita melimpah, ketika apa saja yang kita kerjakan sedang berhasil saat ini, hati-hati, waspada, jangan kita jatuh. Kita boleh melihat bagaimana Raja Herodes yang memiliki segala-galanya,
dan bisa melakukan apa saja, termasuk menganiaya, membunuh jemaat Tuhan, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2 sampai 3a berkata, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Herodes di sini menyukai pujian manusia. Ia suka membual, sombong, dan meninggikan dirinya sendiri. Di mana pembual adalah orang yang meninggikan dirinya sendiri, meremehkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika rakyat mengeluh-ngeluhkan dia dengan berkata, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 22. Dan di sana Herodes semakin tersanjung. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang suka tadi pujian itu sedang tersanjung. Herodes semakin tersanjung. Dan akhirnya ia harus menanggung akibatnya. Dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 23 berkata, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Wow, bayangkan Bapak Ibu Saudara, selain pembual, sombong, dan di zaman ini banyak orang yang suka menfitnah orang lain, sehingga menimbulkan pertikaian, permusuhan Bapak Ibu Saudara, baik di lingkungan bermasyarakat, gereja atau pekerjaan. Pemfitnah, orang yang mencemarkan, menista, merugikan, menjelekkan Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang lain yang menjadi pelaku dan kita korban, atau bisa saja kita menjadi pelaku dan orang lain korban dari antara kelakuan kita, pemfitnah. Seperti yang disampaikan oleh Petrus di dalam suratnya Bapak Ibu Saudara, kini umat Tuhan dan juga di hadapan pada penfitnah yang dengan sengaja mengejek iman percayanya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 berkata bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau di sekitar kita banyak pemfitnah, pembual dengan kesombongan, tinggi hati, atau mungkin kita sebagai pelakunya. Kita harus belajar lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita mulai melihat bagaimana tadi Herodes ditampar oleh Tuhan dan mati dimakan cacing-cacing. Wow. Mungkin saja kita tidak menyadari apa yang sudah kita lakukan dalam hari-hari kita, dalam perjalanan kita, tempat kita bekerja. Atau mungkin ada orang lain yang telah menyakiti hati kita dengan memfitnah kita, menyampaikan kabar-kabar yang tidak baik di luar sana tentang kita, sehingga orang membenci kita, sehingga banyak orang yang tidak suka dengan kita. Ada mungkin di tengah-tengah pelayanan demikian. Jangan kita balas. Lalu bagaimana? Kita datang kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan itu hakim yang adil. Dia yang tahu yang mana yang benar, dan kita tidak perlu membela diri kita. Allah yang akan membela kita. Amin. Ya. Ketika ada teman kita yang demikian, kita ajari, kita kasih tahu bahwa membual, kesombongan, fitnah itu tidak baik. Kita kasih tahu. Ketika juga keluarga kita yang demikian, kita beritahu. Jangan sampai juga kita demikian. Kalau kita pernah demikian, hari ini kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Dan kita boleh memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu bertahan dan tidak goyah sama sekali Bapak Ibu Saudara. Dengan ejekan-ejekan itu kita bisa berdiri. Dengan fitnah-fitnah itu kita dapat berdiri.
Bagaimanapun situasi kondisi di lingkungan kita, di sekitar kita, mengejek kita, fitnah kita, kesombongan-kesombongan mereka yang berlaku. Saudara dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan setiap hari, melekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami telah belajar bagaimana orang sombong, bagaimana orang yang tinggi hati, penfitnah yang tampil di sekitar kami saat ini. Atau mungkin kami sebagai pelaku, dan kami belajar hari ini, malam hari ini, dan kami boleh tidur tenang karena kami telah belajar siapa diri kami, bercermin kepada firman Tuhan. Atau mungkin kami telah menjadi korban atas fitnahan orang lain yang menimbulkan pertikaian, sakit hati. Atau mungkin kami tidak marah, tapi rasa sakit itu ada di hati kami. Lewat ini kami belajar datang kepadamu. Kami akan terus melekat kepadamu sehingga kami dapat tidur nyenyak. Kami dapat tidur dengan mimpi indah. Kami dapat berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya agar pimpinan Roh Kudus yang boleh memimpin kami, agar kami mampu bertahan dan tidak goyah sedikit pun oleh pembual, oleh orang-orang sombong, oleh orang-orang tinggi hati, oleh orang-orang pemfitnah di sekitar kami, di lingkungan masyarakat, di gereja tempat kami melayani atau pekerjaan kami. Kami percaya sebelum kami tidur, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dengan kami yang mendengarkan renungan ini, berkati mereka, lawat hidup mereka, jauhkan sakit, penyakit, malapetaka daripada mereka. Kami percaya keluarga mereka, kami semuanya dijagai, dilawat oleh Tuhan, hingga esok pagi kami boleh bangun dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Ampuni segala dosa kami, ampuni kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Maka terpuji, termulia nama Tuhan, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara kasih oleh Tuhan, jikalau terberkati dengan renungan ini, mari berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk boleh menikmati mendengarkan renungan The Gideon setiap harinya. Dan juga jangan lupa bagikan ke semua media sosial kalian untuk dapat memberkati anak-anak Tuhan yang membutuhkan renungan ini atau yang sedang rindu untuk boleh diberkati lewat renungan ini. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.